Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Video kali ini saya akan coba membahas bagaimana jabatan dalam perspektif ekonomi. Jadi kalau menurut saya ya, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita utilisasi dari jabatan atau kekuasaan yang kita miliki. Pertama, dalam skala kecil. Dalam skala kecil yaitu bagaimana jabatan kita gunakan untuk menumbuh kembangkan tim yang membantu kita. Saya teringat dengan sebuah buku yang saya baca, judulnya The Idea of Justice, karya dari Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi. Beliau menyatakan di situ salah satunya adalah pada bagian chapter buku tersebut adalah minimizing capability deprivation and promoting capability. Artinya ialah bagaimana kita mengurangi gap ketimpangan kapabilitas buat yang masih di bawah standar. Kita upayakan dia naik kepada standar tertentu yang kita inginkan. Atau kalau sudah memenuhi standar kapasitas atau kapabilitasnya, bagaimana ini terus ditingkatkan agar bisa menjawab tantangan atau dinamika terkini yang dihadapi. Itu yang saya pahami dari Amartya Sen terkait kalimat minimizing capability deprivation and promoting capability. Nah, dalam menumbuh kembangkan tim yang membantu kita, itu kita tidak hanya terbatas dari sisi ilmu pengetahuannya saja, tapi juga kita harus mampu menumbuh kembangkan bagaimana mereka memanage pekerjaan yang ada di tim kita, yang kita tugaskan kepadanya. Karena tentu penugas itu banyak. Dan yang ketiga adalah bagaimana mereka juga mampu mengelola tekanan serta resiko. Karena mereka harus kita latih, ya, bagaimana mampu mengelola stres, resiko atau tekanan. Karena pekerjaan itu kadang tekanannya tidak hanya dari atas pimpinan lebih tinggi kepada yang bawah, tapi juga tuntutan agar kerjaan itu memang harus selesai dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, kenapa saya concern kepada bagaimana tim kita itu kita latih, tidak hanya kita tingkatkan ilmu pengetahuannya, tapi juga manajemen pekerjaan dan mitigasi resiko, dan termasuk juga mengelola tekanan, agar mereka tuh nanti siap menjadi pemimpin berikutnya. Itu kalau menurut saya, utilisasi dalam skala kecil. Kemudian utilisasi jabatan dalam skala yang lebih besar lagi atau menengah, yaitu bagaimana jabatan itu bisa kita utilisasi untuk mewarnai organisasi dalam bekerja. Artinya capaian-capaian yang sudah baik itu bagaimana jabatan kita itu bisa meningkatkan capaian-capaian yang sudah baik tersebut. Kedua, bagaimana kita mengutilisasi jabatan itu untuk mendebottlenecking permasalahan atau isu-isu yang masih pending, serta menjadi katalisator dalam sinergi dan kerja-kerja kolektif kolaborasi antar lini di organisasi tersebut. Itu utilisasi kedua yang bisa kita gunakan atau kita lakukan dengan jabatan yang kita miliki. Utilisasi ketiga dalam skala besar. Artinya ketika apapun jabatan yang kita miliki saat ini, itu bisa kita gunakan otoritas yang kita punya itu untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas layanan kepada publik. Saya coba batasin permasalahannya jabatan dalam birokrasi gitu. Jadi ketika kita mendapat jabatan levelnya apapun, itu bagaimana otoritas, tentu setiap jabatan itu punya otoritas, kewenangan, itu kita manfaatkan untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas layanan kepada publik. Baik dari sisi tepat sasarannya, artinya bahwa intervensi kebijakan itu tentu bisa bias. Oleh karena itu jabatan kita inilah, otoritas yang kita miliki inilah mengawalnya agar penerima manfaat dari pembangunan itu tepat sasaran, tidak bias. Yang kedua adalah bagaimana manfaat layanan publik itu tepat jumlahnya, tidak berlebihan, tidak kekurangan, agar mengurangi ketimpangan antar sektor, antar usia, atau antar parameter lainnya, wilayah,
atau jenis kelamin, sehingga sesuatu itu diletakkan pada titik optimalnya. Dan yang ketiga ini paling penting, bagaimana kebijakan tersebut tepat waktu. Karena bisa jadi kebijakan itu benar, proporsional, kemudian sasaran juga tepat, tapi momennya yang terlambat atau terlalu cepat. Nah, jangan sampai jabatan kita, otoritas yang kita miliki justru mendelay manfaat dari sebuah kebijakan atau layanan publik itu sampai kepada penerima manfaatnya atau beneficiaries-nya, atau justru terlalu cepat sehingga efektivitas dari sebuah kebijakan menjadi tidak sesuai yang direncanakan di awal. Nah, yang terakhir nih penting kalau menurut saya untuk kita ingat. Ini untuk diri saya sendiri juga dan mungkin kepada para penonton yang teman-teman yang menonton yang saat ini memiliki jabatan ya. Perlu kita ingat bahwa jabatan itu dipergilirkan seperti siang dan malam. Cuman memang ada yang siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek, atau sebaliknya, siangnya yang pendek, malamnya yang panjang. Jadi hari ini kita menggantikan orang lain, bisa saja besok kita yang digantikan oleh orang lain. Jadi menjadi penting buat saya ya, ketika kita memegang sebuah jabatan adalah kita bisa menjadi matahari pada saat siang hari dan menjadi bintang atau bulan pada saat malam hari. Nah, terakhir yang lebih penting lagi ketika kita memegang jabatan itu adalah perlu kita ingat bahwa bagaimana orang nanti mengenang kita saat jabatan atau otoritas tersebut sudah tidak kita miliki. Karena itu tadi, jabatan itu seperti apa ya, kalau saya bilang magnet, daya tarik buat orang. Ketika kita punya jabatan, kita punya otoritas, semua orang tentu cenderung mendekat, semua orang tentu cenderung berkata yang baik-baik tentang kita. Tapi apakah itu benar? Apakah itu tepat? Itu diuji nanti pada saat kita sudah tidak lagi menjabat, pada saat kita sudah tidak lagi memiliki kewenangan, pada saat kita sudah tidak lagi memiliki otoritas. Nah, bagaimana mereka mengenang kita, baik tim kita, mitra kita, customer yang kita layani, atau orang-orang sekeliling kita mengenang kita setelah semua itu lepas dari kita. Itu yang penting selalu kita ingat saat kita menjabat. Oke, selamat menggunakan otoritas secara efisien, efektif, dan proper.